Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penyakit pada tanaman anggrek. Nah, teman-teman di Fakultas Pertanian UPN, di kebun, kita sekarang sedang, bukan sekarang ya, sudah sejak tahun sebelumnya, itu sudah mulai menyimpan beberapa jenis anggrek di sana, ya, di kebun. Ya, jadi kita punya beberapa jenis anggrek di kebun, yang dikelola dalam penelitian Bapak Ibu dosen di budidaya. Ya. Termasuk mahasiswa-mahasiswa minat budidaya juga sekarang sedang melakukan penelitian-penelitian di anggrek. Nah, jadi peluang sebetulnya untuk teman-teman juga melakukan penelitian di bidang penyakit ya pada tanaman-tanaman anggrek yang ada di sana. Gitu toh. Jadi ke depan kita akan punya plasma nutfah untuk anggrek. Ya, mungkin kita sudah mulai untuk mengkoleksi dan tentu untuk menyimpan koleksi dalam jumlah besar juga perlu melakukan pengendalian kan. Nah, beberapa topik bisa teman-teman ambil untuk pengendalian penyakit pada tanaman-tanaman anggrek. Ya, terutama anggrek-anggrek yang sudah mulai kita koleksi di kebun. Gitu. Nah, ini beberapa penyakit pada tanaman anggrek. Masih banyak sebetulnya, lebih banyak dari ini. Semoga presentasi dari teman-teman mahasiswa melengkapi apa yang saya sampaikan ini ya. Pertama, penyakit busuk hitam. Penyakit busuk hitam ini disebabkan oleh Phytophthora atau Pythium ya. Yang mana Phytophthora dan Pythium ini sudah tidak lagi kita kategorikan sebagai jamur. Jadi kalau teman-teman dapat bacaan menyebut jamur Phytophthora, jamur Pythium, itu sudah kita tidak sebut sebagai jamur lagi ya. Nah, gejalanya pada daun terjadi bercak yang besar gitu ya. Warnanya ungu tua atau coklat keunguan atau hitam. Bercak ini kemudian dikelilingi oleh halo yang warnanya kekuningan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, halo adalah penanda bahwa sebuah bercak itu disebabkan oleh patogen biotik. Ya, lebih lengkapnya ada di video sebelumnya pada penyakit tanaman bawang. Nah, penyakit berkembang dari daun tadi, ya. Jika awalnya menginfeksi daun, penyakitnya akan berkembang dari daun menuju umbi semu atau ke akar rimpang dan hingga seluruh tanaman. Ya. Atau jika penyakit awalnya muncul tidak dari daun ya, melainkan langsung dari umbi semu, maka umbi akan menjadi hitam ungu dan pada akhirnya tanaman atau semua bagian tanaman yang ada di atasnya akan layu. Daun akan rapuh dan mudah gugur. Infeksi pada permukaan tanah dapat menyebabkan busuk kaki. Nah, Phytophthora dan Pythium ini teman-teman itu berada dalam tanah atau dalam air ya. Jadi ini termasuk sporanya Phytophthora dan Pythium ini punya flagel ya yang bisa berenang di dalam air sehingga mampu bergerak secara aktif ya di dalam air. Nah, infeksinya itu bisa mulai dari daun, tapi juga paling umum itu terjadi lewat akar sebab patogen ini berada di dalam akar. Ya, kalau dia sempat lewat daun, itu ada kaitan erat dengan air yang digunakan untuk penyiraman. Kelembaban tinggi dan itu dapat meningkatkan perkembangan penyakit sama dengan penyakit-penyakit pada umumnya. Tanaman baru perlu diperiksa dengan teliti, jadi untuk menghindari terjadinya penularan, ya kalau teman-teman punya kebun dengan koleksi anggrek ya, misalnya ada yang senang anggrek, kemudian Anda punya suatu tempat gitu untuk tempat Anda meletakkan anggrek-anggrek Anda, maka Anda harus seleksi ya teman-teman ya. Ketika Anda beli anggrek baru ya harus benar-benar memilih anggrek yang sehat, yang bebas dari penyakit, terutama busuk hitam. Nah, dari yang busuk hitam ini kemudian teman-teman kalau mau memasukkan koleksi anggrek barunya ke
tempat teman-teman menyimpan koleksi tanaman anggrek, teman-teman harus betul-betul melakukan seleksi apakah anggrek itu bebas dari busuk hitam atau tidak. Ya. Jika ada tanaman yang sakit, tidak boleh dimasukkan ke dalam pertanaman atau tempat teman-teman koleksi. Atau jika ada tanaman yang sakit, kemudian dikeluarkan, harus dikeluarkan dari koleksi. Nah, gejalanya termasuk gejala lokal, sehingga bisa melakukan eradikasi pada bagian tanaman yang terinfeksi saja, atau seluruh tanaman. Ya, harus dieradikasi. Waduh Pak, harganya Pak, gitu ya. Harganya kemarin saya harus nabung, masa iya saya buang gitu. Nah, ketimbang kemudian anggrek lainnya ikut sakit, busuk dan mati, nah, resikonya atau kerugiannya besar mana nih? Ya, sebaiknya yang masih satu ini dibuang. Beberapa fungisida tetap bisa digunakan untuk mengendalikan Phytophthora dan Pythium, diantaranya Benomyl, Chlorothalonil, Mancozeb, dan Difenoconazole. Nah, teman-teman, karena patogen ini ada di dalam tanah, maka melakukan sterilisasi pada media tanam itu akan sangat membantu, ya, akan sangat membantu dalam mengurangi penyakit busuk hitam. Berikutnya antraknosa. Antraknosa ini disebabkan oleh Cryptotrichum. Hampir di setiap tanaman punya gejala yang mirip. Ya. Pada daun atau pada umbi semu, mula-mula akan timbul bercak bulat. Ya, bercak bulat yang mengendap. Mengendap tuh gini teman-teman. Jadi permukaannya tuh jadi cekung, gitu ya. Menjadi cekung yang semula tebal gitu ya. Bagian tengahnya jadi menipis, jadi kayak sendok ya. Cekung itu maksudnya mengendap. Berwarna kuning atau hijau muda. Nah, pada bercak itu akan terbentuk mempunyai bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik ini bentuknya lingkaran, teman-teman, terpusat di satu titik. Nah, hampir di semua gejala antraknus pada beberapa tanaman lain pun, pada cabai dan pada yang lainnya, itu punya gejala sama. Sampai sini sama, ada bintik-bintik acerfolus, itu terbentuk ketika kelembaban tinggi, dan acerfolusnya itu yang bintik-bintik hitamnya itu bentuknya berjajar melingkar, terpusat pada satu titik tengah. Pada keadaan lembab tadi terbentuk acerfolus dan kemudian dari situ terbentuk spora, warnanya merah jambu atau jingga. Gejala ini juga terjadi pada bunga, ya, menyebabkan bercak kecil pada bunga dan dapat membesar, dan bercak yang kecil-kecil itu ketika membesar bertemu dengan bercak di sebelahnya akhirnya menyatu dan akhirnya meliputi seluruh bagian bunga tersebut. Nah, sebetulnya Cryptotrichum gliosporioides ini penyebab antraknus pada anggrek ini merupakan patogen lemah. Artinya sebenarnya infeksi hanya terjadi ketika tanamannya lemah saja. Maka dengan kita memperhatikan budidaya yang baik, tanamannya diberi pemupukan yang baik, keadaannya tidak terlalu ekstrim, lembab, gitu, maka antraknosa ini bisa dikurangi. Ya, untuk teman-teman yang sering lihat anggrek atau punya anggrek di rumah, saya kira familiar ya dengan gejala ini. Nah, antraknus ini atau Cryptotrichum ini akan masuk ke dalam tanaman melalui luka. Ya, luka yang disebabkan oleh terbakar matahari, luka yang disebabkan oleh alat-alat pertanian atau fisik, ya, akibat manusia, gitu ya. Maksud saya mekanik, akibat manusia itu menyebabkan luka pada tanaman sehingga masuklah Cryptotrichum. Ya, artinya kalau kita bisa mengatur, mengurangi luka, itu salah satu tindakan pengendalian yang sangat-sangat efektif. Memupuk tanaman dengan dosis seimbang sesuai anjuran, tentu saja begitu, mengurangi kelembaban dan menghindari menyiram tanaman. Jadi maksudnya menyiram tanaman adalah ketika kita lakukan penyiraman, itu hindari untuk air itu mengenai bagian daun atau bunga, gitu ya. Kalau bisa airnya langsung saja mengenai media tanam. Nah, itu maksudnya
dari menghindari penyiraman. Itu juga bisa dilakukan untuk mengurangi kelembaban di sekitar. Nah, tentu eradikasi, baik eradikasi tanaman maupun bagian tanaman yang sakit. Beberapa fungisida yang bisa digunakan untuk pengendalian Glutotrichum, ada Benomil, ada Verbam, Kapten, Zineb, dan Mancozeb. Ya, berikutnya adalah layu Sclerotium, ya, disebabkan oleh Sclerotium rolfsii. Gejalanya tanaman menguning, kemudian layu, tanaman anggrek menguning, kemudian layu. Infeksi terjadi pada bagian yang dekat dengan tanah dulu. Bagian ini akan membusuk, permukaannya ditutupi oleh miselium warna putih, terbentuk secara teratur dan menyerupai bulu. Miselium ini membentuk sklerotium. Nah, jadi gini, bagian tanaman yang terinfeksi tadi kan kemudian busuk dan kemudian ditutupi oleh miselium ya. Teman-teman harus tahu nih kalau sampai sini miselium harus ngerti ya. Harus ngerti miselium apa, kalau lupa searching sebentar agar nyambung dengan pembahasan ini ya. Nah, dari bagian tanaman tadi yang membusuk itu akan muncul miselium warna putih teman-teman ya. Seperti benang-benang halus gitu ya. Nah, bentuknya teratur seperti bulu. Nah, miselium ini kemudian pada keadaan tertentu, yaitu ketika nutrisinya sudah mulai berkurang, miselium ini akan berubah bentuk. Jadi miselium ini akan menggumpal seperti benang kusut, menggumpal, membentuk satu bentuk yang cenderung bulat, ya, bisa bulat, bisa tidak teratur seperti kerikil gitu ya. Kalau di sini disebut seperti biji sawi. Kalau teman-teman nggak pernah lihat biji sawi, bentuknya kecil, hitam, bulat. Ya, bulat tentu tidak seperti bola sempurna, tapi kemudian bentuknya seperti bola, gitu ya. Kecil, warnanya coklat atau hitam. Nah, itu adalah hifa sebetulnya yang menggumpal dan itu keras, teman-teman. Itu keras sekali, seperti kerikil, keras, kecil. Nah, organ itu disebut sklerotium. Gitu ya, sklerotium. Selain Sclerotium rolfsii, yang membentuk sklerotium itu juga Rhizoctonia. Nah, Rhizoctonia itu juga membentuk itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau isolasi Sclerotium rolfsii, ketika teman-teman lihat sklerotium di bagian tanaman yang busuk tadi sudah terbentuk, ambil saja itu sklerotiumnya, kemudian disanitasi, dibilas dengan air dan ditanam di PDA. Dia akan tumbuh Sclerotium rolfsii-nya. Nah, kenapa jamur ini membentuk sklerotium? Karena sklerotium ini adalah bentuk bertahan, ya, untuk dia bertahan di alam. Sklerotium ini bentuk dorman, artinya dia tidak perlu menyerap nutrisi, dia tetap hidup tapi dalam posisi dorman. Nah, sklerotium ini akan bertahan lama di dalam tanah, ya, hingga dia menemukan inang dan kemudian akan membentuk hifa lagi, gitu ya. Jadi sklerotium ini adalah bentuk bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena tadi ya saya sampaikan, ketika nutrisinya sudah mulai habis, ya, tanamannya sudah busuk, nutrisinya sudah mulai habis, nah dia kan perlu hidup nih ya. Kalau dia tidak bisa bertahan hidup, matilah dia, nggak ada tanaman di situ ya. Nah, itulah kemudian dia membentuk bentuk pertahanan dirinya dengan memodifikasi miseliumnya menjadi sklerotium. Pada jenis Phalaenopsis, ya, akan menyebabkan busuk akar dan busuk pada pangkal daun juga. Jadi gejala sklerotium juga terjadi pada busuk akar, pada akar dan juga pada pangkal daun. Ya. Pada Phalaenopsis, gejalanya itu jaringan menjadi warna kuning krem berair dan segera berubah coklat, ya, lunak karena ada bakteri dan jamur tanah. Jadi setelah tanaman ini kemudian layu atau rusak disebabkan oleh Sclerotium rolfsii, akibatnya tanaman lemah ya, tanamannya lemah, jaringannya lemah, akhirnya datang infeksi sekunder atau infeksi kedua. Ya, sebenarnya infeksi sekunder ini datang setelah terjadi infeksi yang pertama. Datang dan dapat menginfeksi sebab tanamannya sudah lemah. Itu namanya infeksi sekunder. Nah, infeksi sekunder ini dapat berupa bakteri ya yang menginfeksi atau jamur tanah lainnya. Nah, akibat infeksi sekunder inilah kemudian menjadi berair jaringan tanaman yang terinfeksi oleh Sclerotium rolfsii.
Nah, sebetulnya itu kalau teman-teman isolasi kemudian yang tumbuh bakteri lain atau jamur lain ya, bukan Sclerotium rofsii. Tetapi kalau teman-teman mengendalikan jamur atau bakteri sekunder ini tadi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, tidak akan menyelesaikan masalah karena sebetulnya masalah utamanya adalah di infeksi primernya yang disebabkan oleh Sclerotium rofsii. Seandainya tidak ada infeksi Sclerotium rofsii, maka secondary infection-nya tadi kan tidak akan terjadi. Jadi yang harusnya dikendalikan adalah infeksi primer yang disebabkan oleh Sclerotium rofsii. Nah, penyakit ini berkembang pada keadaan lembab, menginfeksi melalui luka ataupun tidak melalui luka, ya. Tapi infeksi yang dilakukan yang terjadi melalui luka itu akan lebih cepat. Media tanam dapat disanitasi dan dipanaskan, eradikasi pada bagian tanaman sakit tentu, dan penggunaan quintozen atau pentakloron nitrobenzen, PCNP. Ya. Berikutnya adalah penyakit pada anggrek yang disebabkan oleh virus Mosaic cymbidium. Nama penyakitnya adalah Mosaic cymbidium. Nama patogennya adalah virus Mosaic cymbidium. Nah, gejalanya bervariasi tergantung inangnya seperti apa. Pada cymbidium, gejala terjadi pada tunas yang baru, ya, berupa klorosis kecil, memanjang, dan tidak tampak jelas. Jika teman-teman lihat pada foto yang paling atas, ya, itu terjadi klorosis, ya. Daunnya kan harusnya hijau, ya. Ini kemudian daunnya memucat, berarti terjadi pengurangan jumlah klorofil atau disebut klorosis. Nah, kalau untuk foto yang paling kanan itu juga terjadi klorosis, tetapi bentuknya tidak teratur, ya, mosaik. Nah, seringkali gejala terbatas pada satu sisi dari tulang daun. Jadi seringkali gejala itu hanya menginfeksi satu sisi daun, ya, yang dibatasi oleh tulang daun karena virusnya tidak translokasi atau tidak berpindah ke jaringan-jaringan yang berada di seberang tulang daun. Nah, lama-kelamaan mozaik atau coreng tadi, ya, mungkin lebih pas kita sebut coreng karena bukan bercak. Nah, mozaik itu kemudian atau klorosis itu semakin jelas batasnya. Teman-teman bisa lihat, ya, di foto yang paling atas itu kan jelas, ya, nampak jelas bedanya. Yang mana yang sudah pucat sekali, mana yang baru mulai pucat, sudah jelas, ya. Jadi ada batas-batas tegas antara yang masih sehat dan yang sudah klorosis. Pada Cattleya, bercak atau coreng itu kuning pada daun yang baru. Jadi terjadi pada daun-daun baru. Pada daun dewasanya terdapat bercak atau coreng panjang yang mengendap berwarna coklat atau hitam keunguan. Mengendap tadi sudah tahu, ya, artinya dia mencekung. Nah, virus ini mudah tertular, maaf, ya, harusnya tertular, mudah tertular secara mekanik. Mekanik itu artinya alat-alat pertanian atau aktivitas tangan kita itu bisa menularkan virus Mosaic cymbidium ini dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Jadi hati-hati jika teman-teman punya anggrek yang terinfeksi virus Mosaic cymbidium ini, kalau teman-teman pegang daun yang bergejala, maka pada tangan teman-teman itu bisa menularkan atau memindahkan partikel virus ke tanaman sehat lainnya. Atau jika teman-teman melakukan pemangkasan, pemotongan, atau lainnya lah gitu, ya, dengan alat-alat pertanian, itu juga bisa memindahkan. Jadi hati-hati, perlu penanganan yang baik. Kalau nggak perlu dipegang, sebenarnya daun-daun itu jangan dipegang, ya. Apalagi untuk tanaman-tanaman dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, virus ini bisa terbawa anakan, tetapi tidak terbawa biji. Nah, gitu, ya. Apakah tapi kemudian anggrek ini dengan mudah kita temukan bijinya? Nah, itu PR, ya kan? Nah, kemudian tidak diketahui serangga yang menularkan penyakit ini. Jadi, buku yang saya baca ini tidak menyebutkan bahwa penyakit ini tidak tertular lewat serangga. Karena tadi, ya, kita lihat secara mekanis saja gampang menular. Bagaimana dengan kaki-kaki serangga yang hinggap, gitu kan? Nah, sejauh ini tapi belum ada yang melaporkan ada serangga yang secara efektif menularkan virus Mosaic cymbidium. Nah, eradikasi tanaman dan bagian tanaman yang sakit itu penting, ya. Ini selalu muncul, ya, seperti kita pernah pelajari di epidemi, di teknologi pengelolaan penyakit, ya.
dalam epidemi penyakit seperti penyakit apapun itu, baik yang bunga manjamuk maupun yang berbunga tunggal, itu akan sangat efektif pengendaliannya apabila kita mengurangi X0 atau sumber inokulum atau tanaman yang sakit. Sebaiknya dihilangin. Nah, penyakit ini sistemik ya, gejalanya sistemik, sehingga eradikasi tanaman yang harusnya dilakukan bukan bagian tanaman sakit. Karena kalau sudah ada satu tanaman yang terinfeksi, maka seluruh bagian tanaman itu ada partikel virusnya. Jadi sebaiknya seluruh tanamannya dibuang. Nah, ini adalah penyakit tanaman hortikultura di Indonesia. Di buku ini teman-teman bisa temukan penyakit-penyakit pada anggrek yang lainnya. Masih banyak sekali, dan buku ini bisa teman-teman temukan di beberapa toko buku, di Togamas atau di perpustakaan kampus UPN ada. Nah, untuk materi ini teman-teman saya ada satu pertanyaan yang silakan dijawab di kolom kuis di Sepada. Pertanyaannya gini teman-teman, khusus anggrek ini kan tidak selamanya anggrek ini mudah didapat, ya kan? Tidak selamanya mudah didapat. Apalagi kalau ada kegiatan eksplorasi dan menemukan anggrek langka yang ada di hutan misalnya gitu ya. Dalam rangka kita mau menjaga kelestariannya ya agar tidak punah, kemudian kita kan mau mencoba memperbanyak ya biar jumlahnya menjadi banyak, kemudian tidak punah gitu. Atau dalam hal ini misalnya anggreknya itu sudah kita miliki dan harganya mahal sekali. Nah, kita mau memperbanyak, tetapi ternyata anggrek ini terinfeksi penyakit. Yang dalam hal ini kita nggak bisa langsung memperbanyak anakannya gitu ya, karena anakannya juga akan terinfeksi penyakit. Menunggu biji tidak juga jadi opsi karena berbunganya lama misalnya gitu. Tapi kita tidak bisa hanya sekedar menanam anakan ya, karena penyakitnya ada sistemik. Nah, bagaimana cara kita bisa tetap memperbanyak anggrek ini, ya, tapi terbebas dari penyakit tersebut. Nah, silakan teman-teman punya opini apa. Jika ada yang sudah punya pendapat langsung tulis di Google Form, di kolom kuis yang ada saya tulis di Sepada. Atau jika mau cari referensi dulu sebentar, silakan. Idenya apa? Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.